Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah terbaru yang berjudul Dua Langkah di Gunung Dinding Ari. Cerita ini ditulis oleh Jenny Gustiawan. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dua Langkah Gunung Dinding Ari. Kenalin, nama saya Jenny Gustiawan. Saya berasal dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini saya akan menceritakan salah satu pengalaman pendakian saya di Gunung Dinding Ari yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2168 meter di atas permukaan laut, dan masih termasuk dari bagian Gunung Galunggung juga. Mendaki gunung ini bukanlah yang pertama, mungkin menjadi yang ketiga kalinya, sama yang akan diceritakan saat ini. Yang pertama bulan Oktober 2019. Gak tahu tanggal berapa, tanggalnya saya lupa. Pokoknya waktu itu tempatnya masih sepi. Belum banyak orang yang mengenalnya. Di basecamp juga masih bersih, belum banyak stiker yang menempel. Dan yang keduanya, 15 Mei 2020. Waktu itu berangkat sama anak-anak dari Baraya Ngaprak Adventure Tasikmalaya. Di pendakian yang kedua ini, saya merasakan perbedaan dari pendakian 2019. Mungkin karena sudah dikelola dan sudah banyak pengunjung di sana. Jumat 5 November 2021. Waktu itu saya baru pulang dari Bandung. Saya sengaja pulang hari Jumat agar hari Sabtunya bisa melakukan pendakian yang sudah direncanakan dari seminggu ke belakang. Tadinya sih mau hari Minggu malam Senin, agar tidak terlalu ramai yang melakukan pendakian di sana. Tapi setelah ada konfirmasi dari pihak basecamp, disuruh malam Minggu agar ada barengannya. Soalnya cuacanya sedang ekstrim dan musim hujan, dan sudah 3 minggu belum ada orang yang melakukan pendakian. Ya udah, saya fix saja mau hari Sabtu malam Minggu. Dan saya belum tahu mau sama siapa melakukan pendakian ini. Malam Sabtu saya menelpon teman untuk diajak ke Dinding Ari. Sebut saja dia Nurdin. Dia teman gue sejak dari Madrasah Aliyah. Dia juga salah satu pendiri KPA yang ada di Tasikmalaya. Rumahnya juga lumayan dekat dari rumah saya, sekitar 10 menitan mungkin kalau pakai kendaraan roda 2. Hari itu saya menelpon si Nurdin. Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam. Gimana, Jen? Besok ke Dinding Ari yuk. Emang lo di Tasik? Iya, saya di Tasik. Baru pulang tadi sore. Wah, yang bener. Bener, Din. Ayo besok ke Dinding Ari lah. Gua gak punya duit. Habis lo mendadak banget sih. Gak mendadak, ini udah direncanakan dari seminggu ke belakang. Tapi gue sendirian yang ngerencanainnya. Lah, lo kebiasaan lo. Asli gue lagi gak punya duit. Ya ayolah, jangan dipikirin soal itu mah. Emang sama siapa saja? Ya kita aja berdua. Nanti juga bakal banyak yang mendaki di sana. Oh, ya udah, ayo. Besok samperin saja ke rumah gua. Nah, gitu dong.
persiapan peralatannya dari sekarang. Besok pagi biar langsung berangkat, oke? Oke, siap. Saya pun langsung beres-beres mempersiapkan peralatan yang akan dibutuhkan besok saat pendakian. Pagi yang aku nanti pun kini sedang aku jalani, menikmati segelas kopi ditambah sebatang rokok. Memang sangat nikmat sekali. Setelah api melahap gulungan tembakau sampai batas pabriknya, aku pun langsung pamitan dan tidak lupa meminta doa kepada orang tua agar diselamatkan di perjalanannya. Sekitar pukul jam 6 pagi, aku pun berangkat menggunakan motor. Sekitar 10 menitan perjalanan sampai di rumah temanku yang udah dikontak semalam. Assalamualaikum. Aku pun langsung mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban. Assalamualaikum, ucapku dengan nada yang agak keras. Waalaikumsalam. Terdengar ada jawaban dari dalam yang belum kelihatan orangnya. Dari suaranya sih bukan suara si Nurdin. Pintu pun terbuka dan benar, itu bukan si Nurdin, tapi itu bapaknya yang sudah aku kenal. Karena aku sering main ke rumah si Nurdin. Jen, kemana aja kamu? Sudah lama gak main kesini. Aku pun langsung salaman sembari menjawab apa yang ditanyakannya. Iya pak, kan saya ada di Bandung, baru pulang kemarin sore. Oh, terus sekarang mau kemana? Ini udah bawa tas besar segala lagi. Biasa pak, mau ke gunung. Nurdinnya ada pak. Kamu itu sukanya naik gunung mulu. Ada tuh masih tidur di kamar. Masuk aja, bangunin, kata bapaknya Nurdin sambil mempersiapkan saya untuk masuk. Iya pak, terima kasih. Dalam hati saya, ini anak janjian mau berangkat pagi, jam segini masih tidur. Ya ampun, mau sampai jam berapa kesananya? Aku pun langsung membangunkan dia. Akhirnya dia bangun juga, meskipun agak susah untuk membangunkannya. Aduh maaf, semalam habis begadang dan saya kira gak bakal jadi, kata si Nurdin dengan suara yang masih agak ngantuk. Kebiasaan elu mah, ayo cepetlah siap-siap, keburu siang nih, kataku dengan nada agak kesal. Iya bentar, mau mandi dulu, jawab si Nurdin sambil melangkah menuju kamar mandi. Ya udah, sono, jangan lama-lama. Aku pun menunggu sambil packing barang-barang punya si Nurdin agar pas ia selesai mandi langsung berangkat. Semuanya telah siap. Saya dan Nurdin pun langsung meminta restu kepada orang tuanya. Lalu langsung tancap gas agar tidak terlalu siang sampai ke sana. Sekitar sudah 2 jam menempuh perjalanan, kami pun sampai di pos pendakiannya. Pos dan jalur yang kami akan lalui adalah jalur Abah Toteng. Kenapa dinamakan pos Abah Toteng? Ya karena ia adalah orang yang pertama kali membuka jalur menuju dinding Ari. Jadi para pendaki yang mau naik ke sana suka singgah dulu di rumahnya untuk minta izin untuk melakukan pendakian dan juga menitipkan kendaraannya di sana. Pas sampai di depan rumahnya, saya merasa heran. Kok sepi? Biasanya kalau menuju malam minggu, selalu banyak orang yang melakukan pendakian. Dilihat dari halaman rumahnya, tidak ada satupun kendaraan yang terparkir di sana. Bahkan pintu rumahnya pun tertutup. Din, kok sepi banget ya? Jangan-jangan ditutup, kataku agak heran. Ya nggak tahu gue, kan elo yang udah nelpon Abah Totengnya mau mendaki sekarang. Nggak tahu gue, kan pas ditelepon mau melakukan pendakian hari Minggu.
nggak dibolehin karena nggak ada orang yang melakukan pendakian. Dan cuacanya lagi ekstrim katanya. Kalau hari Sabtu, katanya ada dari rombongan lain yang mau melakukan pendakian ke sini. Ya udah, kita coba aja tanyain dulu. Kami pun memarkirkan motor, terus langsung ke depan rumahnya, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ucapku, tapi tidak ada jawaban. Assalamualaikum, ucap Nurdin, tapi sama, tidak ada jawaban. Setelah berkali-kali mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban, dan sepertinya tidak ada orang di dalam. Gak ada orang kayaknya, ucap si Nurdin sambil melihat-lihat ke kaca jendela. Yah, pada kemana ya? Coba telepon saja, tanyain lagi di mana. Aku pun langsung mengambil HP, cari kontak Abah Toteng yang ada di ponselku. Setelah aku menemukan kontaknya, aku pun langsung menelponnya dan langsung diangkat olehnya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam, Jang. Ini, Bah, saya sudah di rumah Abah. Oh iya, tungguin sebentar. Abahnya lagi di luar. Oke, siap, Bah. Lagi di mana katanya? Ucap si Nurdin. Lagi di luar, disuruh nungguin bentar. Kami pun menunggu sambil melihat-lihat stiker komunitas organisasi pecinta alam yang menempel di kaca rumahnya. Sudah sangat banyak, berbeda dengan pertama kali saya kesini, di mana kacanya masih bersih. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 8 stiker lah yang menempel di kacanya. Sekitar 5 menitan menunggu, akhirnya Abah Toteng pun datang dengan tersenyum sangat ramah. Kami pun langsung bersalaman dengannya. Udah lama menunggu di sini, ucap Abah Toteng sambil membuka pintu yang dikunci. Baru sebentar, Bah. Baru 10 menitan lah mungkin, ucap si Nurdin sambil melihat jam tangannya. Oh ya udah, sini masuk. Istirahat dulu, minum dulu, kata si Abah Toteng sambil membuka pintu dan mempersilahkan kami untuk masuk. Iya, Bah, terima kasih. Kami pun membuka sepatu terus langsung masuk ke dalam rumahnya. Cuma 2 orang saja, kata Abah Toteng. Iya, Bah, cuma berdua. Yang lainnya pada lagi sibuk, jadi nggak pada ikut, ucapku sambil mengambil air minum yang sudah dari tadi disodorkan Abah Toteng. Belum ada yang naik, Bah. Kayaknya sepi banget nih, ucap si Nurdin. Nah itu, bulan sekarang belum ada yang naik. Mungkin karena lagi musim hujan. Terus di atas terjadi badai mulu, jadi belum ada pendaki lagi sampai sekarang, ucap Abah Toteng. Terus gimana, Bah? Ucap kami berdua sambil berpandangan. Ya itu mah terserah kalian saja. Kalau berani berdua silahkan lanjutin. Cuma Abah mah nitip aja, cuacanya lagi ekstrim. Gimana, Din? Tanyaku kepada si Nurdin. Iya gua mah terserah lu aja, kan elo yang ngajak gue, jawab si Nurdin. Tapi berani gak? Ucapku pada Nurdin. Iya kenapa harus gak berani? Iya beranilah, jawab si Nurdin lagi. Dari kemarin-kemarin juga banyak yang nelpon Abah, katanya mau melakukan pendakian. Tapi pada gak jadi setelah Abah sebutin cuacanya lagi ekstrim. Tapi kalian sebelumnya pernah naik ke sini kan? Ucap si Abah. Sudah, Bah. Sudah pernah 2 kali saya, ucapku pada Abah. Ya udah, itu mah gimana kalian saja. Kalau mau lanjut naik ya silahkan. Kalau kepada orang yang belum pernah naik ke sini, ya nggak bakal saya izinin, kata Abah Toteng. Saya dan Nurdin pun diskusi untuk menentukan lanjut atau enggaknya untuk pendakian kali ini. Dan kami pun sepakat untuk tetap lanjut melakukan pendakian ini. Kami akan lanjut, Bah,
melakukan pendakian ini. Tanggung, soalnya udah sampai sini, ucapku kepada Abah Toteng. Silahkan kalau mau lanjut, cuma hati-hati aja dan jangan memasang tenda di puncak. Soalnya ini kan lagi musim hujan, di puncak takut terjadi longsor. Kalau mau masang tenda ya di pos 5 aja, di pos air, ucap Abah Toteng. Oh iya Bah, siap, ucap si Nurdin. Bah Toteng pun pergi mengambil sesuatu yang ada di lemarinya, terus memberikan kepada kami. Nah, bawa ini satu. Kalau ada sesuatu, kabarin aja Abah, ucap Abah sambil ngasih kepada kami sebuah HT. Siap Bah, terima kasih, ucap kami berdua. Kami pun langsung packing ulang, takutnya ada barang yang ketinggalan. Setelah semuanya siap, kami pun pamitan kepada Abah Toteng untuk melakukan perjalanan pendakian. Dengan ucapan bismillah, kami pun melangkah dengan penuh semangat supaya sampai di atas puncak sana. Diawali melewati rumah-rumah warga dan perkebunan yang ditanami sayuran yang tumbuh subur menggoda. Banyak warga yang sedang melakukan pertanian dengan tersenyum ramah kepada kami berdua. Bahkan sesekali bertanya. Kaki terus melangkah, jarum jam terus berputar. Rasa dingin menembus kulit mulai terasa. Kami berdua baru sampai di kebun pinus. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah gubuk yang bertulisan pos 1. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Capek Din, ucapku kepada si Nurdin sambil melepaskan tas saya. Iya nih, lumayan juga ini, baru pos 1. Iya, efek sudah lama nggak olahraga, jadi ya gini. Iya, mau ngopi dulu nggak? Tanya si Nurdin. Ya ngopi dong. Kita santai saja lah. Kita nikmati perjalanannya. Oke, siap, ucapnya sambil membuka keril dan mengambil kompor dan kopinya. Sengaja kami letakkan paling atas, agar kalau mau ngopi tinggal ngambil aja. Aku pun mengambil pelepah pohon pinus ini untuk nanti bikin api unggun. Kalau pakai pohon pinus ini, walaupun dalam keadaan basah sekalipun, bakal tetap menyala. Gak tahu ada kandungan apa dalam pohon pinus ini. Tapi ingat, jangan nebang. Ini juga cuma bekas yang habis diambil getahnya saja. Jen, udah jadi nih kopinya, teriak si Udin. Iya bentar, ucapku sembari melangkahkan kaki menuju gubuk pos itu. Dan pelepah pohon pinus juga udah lumayan terkumpul banyak. Kami pun minum kopi sambil merokok. Benar-benar sangat nikmat dengan suasana alam yang sangat asri dan sunyi. Kenapa tadi di jalan kita bisa lupa ya? Padahal kita udah pernah 2 kali kesini loh, tanya si Nurdin, mempertanyakan pas nyasar menuju base camp. Kami sempat nyasar pas menuju base camp, yang biasanya perjalanan paling 1 jam. Lah tadi malah sampai 2 jam, bahkan lebih. Sampai-sampai kita harus buka Google Map. Ya nggak tahu gue, kan gue cuma nurutin jalan menurut lo aja, kata aku sambil agak ketawa. Kopi udah sampai ke ampasnya, rokok udah sampai ke batas pabriknya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10.15 menit. Kita lanjut yuk, keburu siang nanti. Kita harus sampai zuhur di pos 3, ucapku pada Nurdin. Ya udah ayo, ucapnya sambil memasukkan barang yang tadi ia keluarkan. Dari pos 1 sampai pos 3 tidak ada hal yang janggal. Kami sangat menikmati perjalanan sambil bercanda dan bercerita-cerita. Kami sampai di pos 3 sekitar pukul jam 1 siang. Di pos 3 ini terdapat gubuk yang lumayan besar dan terdapat juga sebuah musola. Di pos 3 ini juga terdapat air
tapi bukan asli mata air, cuma air hujan yang ditampung ke dalam sebuah wadah dan hanya untuk digunakan wudhu saja. "Kita sholat dulu aja di sini sambil istirahat," ucap si Nurdin. "Iya, kita sambil makan aja. Lapar nih gue," ucapku sembari merebahkan badan di tempat duduk pos 3 itu. "Iya, kita santai saja. Jangan takut nggak kebagian tempat tenda, kan cuma kita berdua yang mendaki, iya kan?" ucap Nurdin sambil sedikit tertawa. "Iya, santai aja, tenang," kataku sembari ikut tertawa juga. Kami pun bergantian melakukan sholat. Setelah selesai, kami pun makan mie instan yang sudah menjadi makanan favorit para pendaki amatiran, ya seperti kami ini. "Mau ngopi nggak?" ucapku. "Nggak ah, nanti aja ngopinya pas di pos 5. Sekarang mah ngerokok aja," ucapnya sembari mengeluarkan bubuk tembakau di atas kerilnya. "Gila, lo bawa tembakau?" ucapku sambil tertawa. "Kan udah gue bilang, gue nggak punya duit, jadi bawa ini aja biar awet," ucapnya sembari ketawa. "Hah, alasan biar awet. Ini aja, itu buat nanti," ucapku sambil mengeluarkan rokokku. "Nggak ah, lebih enak ini," kata si Nurdin sembari mengelinting agar terbentuk sempurna. Bener-bener cuma berdua di gunung ini. Suasananya sangat sunyi sekali. Melihat ke arah puncak sana, terlihat gumpalan awan hitam. Mungkin sebentar lagi bakal terjadi hujan. "Din, ayo kita lanjut, keburu hujan nanti," ucapku sambil melihat-lihat langit ke atas sana. "Ayo," jawab si Udin. Kami pun bangkit. Pos 3 mulai kami tinggalkan, mulai masuk ke hutan dan tanjakan yang sangat curam. Memang trek dinding Ari ini sangatlah curam. Lutut saja sampai bisa ketemu dagu. Kalau orang yang pernah naik gunung Cikuray pasti akan membandingkannya. Ketinggiannya boleh saja kalah sama gunung di Cikuray, tapi tidak dengan treknya. Ada yang bilang juga tidak, tapi itu hanyalah pendapat. Semua orang memiliki pendapat masing-masing. Kalau mau berpendapat, silahkan coba dulu saja mendaki ke sana. Saat kami berjalan, tiba-tiba HT yang saya bawa berbunyi. Mungkin itu Abah Toteng. "Cek monitor, gimana di atas sana aman?" ucap Abah melalui HT. "Din, ini lo yang jawab," ucapku sembari memberikan HT-nya. "Alhamdulillah bah, aman. Baru sampai pos 3 menuju pos 4, ucap si Nurdin. "Oke, sip, bagus kalau aman mah. Di atas sana nggak hujan?" tanya si Abah. "Siap bah, alhamdulillah, enggak di sini," ucap si Nurdin. Tidak ada jawaban lagi dari Abah Toteng. Kami pun melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah, langsung turun hujan. "Hujan, Din, pakai ponco," ucapku sembari mengeluarkan ponco di dalam saku kerilku. "Gue nggak bawa," ucap si Nurdin. "Aduh, terus gimana ini? Itu baju lo nanti basah dong." "Nggak apa-apa, kan ada jaket," jawab si Nurdin. "Kita cari pohon yang rimbun aja yuk, kita berteduh dulu," ucapku sambil melihat-lihat sekeliling sekitar, mencari pohon yang cocok untuk dipakai berteduh. "Gak usah, kita lanjut aja, buru sore." Aku pun teringat, saya bawa trash bag yang cukup besar, bisa dijadikan ponco untuk keadaan darurat seperti ini. "Ini, pakai dulu," ucapku pada si Nurdin. Dia langsung mengambilnya dan memakainya. Dan benar, pas. Lumayan lah, biar nggak terlalu basah. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Posisinya saya di depan dan si Nurdin di belakang. Kami berjalan dengan agak lambat karena jalanan cukup licin dan sepatunya basah. Tak lama kemudian hujan pun berhenti. Kami sangat bersyukur.
Sebentar lagi mungkin udah mau sampai di pos 4. Tapi tiba-tiba jarak pandang sangatlah suram, di mana awan tebal menghampiri kami. "Din, kabut," ucapku sembari berhenti. "Iya, pelan-pelan aja. Hati-hati salah jalan," ucapnya. Benar-benar sangat tebal sekali kabutnya. Jarak pandang pun sekitar 2 meter. Sehingga kami harus berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kita salah jalan, apalagi di tanjakan yang sangat curam seperti ini. Kami pun melanjutkan perjalanan. Posisi saya itu di depan, dan si Nurdin itu di belakang. Kami berjalan dengan agak lambat, karena jalanan cukup licin dan sepatu saya itu basah. Tak lama kemudian, hujan pun berhenti. Kami sangat bersyukur sekali. Sebentar sekali mungkin udah mau sampai di pos 4. Tapi tiba-tiba, jarak pandang sangatlah suram, di mana awan tebal menghampiri kami. "Din, kabut Din," ucapku sambil sembari berhenti. "Iya, pelan-pelan saja. Hati-hati, salah jalan," ucap si Nurdin. Di situ kabut itu benar-benar sangat tebal sekali. Jarak pandang pun sekitar 2 meter. Sehingga kami harus berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kita itu salah melangkah atau salah jalan, apalagi di tanjakan yang sangat curam. "Din, kita berhenti dulu aja, nunggu kabutnya hilang," ucapku sembari menoleh ke arahnya. "Boleh," kata si Udin. "Rokok dulu," ucapku sembari mengeluarkan rokok dan mencari tempat duduk. Kami pun merokok sambil berharap kabutnya hilang. Di situ benar-benar sangat nikmat dalam keadaan capek, ditambah dingin, ditambah merokok. Bah, mantap banget pokoknya di situ. Rokok baru setengahnya, melihat di sekitar kabut sudah perlahan mulai menghilang. "Mau lanjut sekarang atau gimana nih?" ucapku kepada si Nurdin. "Bentar, habisin rokok dulu." "Oh ya udah. Tadi di leher lu ada apaan?" kata si Nurdin sembari melihat leherku. Aku pun langsung merabanya dan sangat geli sekali. Ternyata itu adalah pacet. "Hah, pacet?" ucapku sembari berusaha melepaskannya. Namun sangat susah. "Awas, gue bantuin," kata si Nurdin sembari mengambil pacet itu menggunakan kaos tangan. Dan langsung dia injak. "Hah, lu sama pacet aja takut," kata si Udin sembari tertawa. "Bukannya takut, Din. Gue geli aja. Nanti darah gue pacet diambil sama itu si pacet," ucapku sambil tertawa juga. Kami pun langsung mengecek ke tubuh bagian lain. Takutnya ada lagi. Dan benar saja, ada beberapa pacet yang menempel di bagian kaki. Kami pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan lagi. Takutnya kemalaman. Jam tangan sudah menunjukkan jam 3:30. Kami terus melangkah, tanjakan demi tanjakan kami lalui. Dan akhirnya kami sampai juga di pos 4. Tapi kami tidak beristirahat. Kami terus tancap gas supaya nggak kemagriban di jalan. Saat menaiki tanjakan, tiba-tiba Nurdin langsung mendahului saya berlari. "Jen, lari!" ucapnya sembari mendahului saya. "Ada apaan, Din?" ucapku panik. "Lihat di atas," kata si Nurdin sembari berlari. Pas aku lihat ke atas, benar saja, di atas ada 2 monyet sangat hitam, dan tubuhnya sangat besar. Aku pun langsung berlari mengikuti si Nurdin. "Din, larinya jangan sampai salah jalan," ucapku sembari lari di tanjakan. "Iya, ayo cepet. Dari tadi monyet itu ngikutin kita mulu," kata si Udin. "Dari kapan?" "Dari tadi, lo sih nggak sadar," ucap si Nurdin sembari terus berlari. Melihat ke atas pepohonan, monyet itu terus meloncat dari pohon ke pohon yang lain,
mengejar kami. Di situ saya sangat benar-benar takut, dan lari di tanjakan bukan hal yang sangat mudah. Sesekali terjatuh karena jalannya licin. "Din, berhenti aja, capek," ucapku pada si Nurdin. "Iya, sama, gue juga capek," kata si Nurdin sambil langsung berhenti menjongkokkan badannya. Kami pun berhenti dengan terengah-engah karena kecapean. Melihat monyet itu sudah dekat dengan kami. "Gimana nih, Din? Lari lagi nggak nih?" "Capek, Jir," ucap si Udin sembari melihat monyet itu. Monyet itu sudah dekat, tapi tidak menghampiri kami. Dia hanya berpindah dari pohon ke pohon sambil memerhatikan kami. Teringat pesan orang tua, kalau bepergian ke hutan, kita hanyalah tamu. Jadi harus meminta izin dulu ke pemiliknya. Begitulah kira-kira, dan tanpa basa-basi, aku pun langsung berteriak, "Maaf jika aku mengganggu. Kami kesini hanya ingin menenangkan diri saja. Tidak bermaksud mengganggu kalian semua," ucapku teriak agak keras. "Ayo Din, kita jalan lagi." Kami pun berjalan baru beberapa langkah. Nurdin langsung bilang, "Anjir, menghilang." "Apanya yang menghilang?" kataku sembari menoleh ke arahnya. "Itu yang ngejar kita tadi." "Alhamdulillah, syukur deh," ucapku dengan sangat bahagia. Kami pun terus berjalan sembari mengingat kejadian tadi. Alhamdulillah kami sampai di pos 5, atau biasa disebut dengan pos air. Karena cuma disinilah tempat sumber mata air. Tidak ada gubuk. Di pos ini cuma ada tempat mendirikan tenda yang cukup sekitar 5 tenda. Di sekitarnya ditumbuhi pepohonan yang sangat besar-besar dan rimbun. "Kita langsung pasang tenda aja, Din, biar bisa istirahat," ucapku kepada si Nurdin. "Oke, ayo, kita bersama-sama." Kami pun langsung mendirikan tenda dan langsung membereskan barang-barang ke dalam tenda. "Kita sholat dulu yuk," kata si Nurdin. "Ayo, tapi kita ngambil air wudhu dulu, sama kita isi kompan," ucapku sembari mengambil kompan di dalam tenda. Kami menuju tempat mata air yang jaraknya lumayan jauh dan harus melewati tebing yang cukup curam dan licin. Tapi seketika bulu kuduku berdiri. Perasaan mulai gak enak. Saya merasa ada yang memperhatikan di balik pepohonan. Di situ aku hanya terdiam dan gak tahu apa temanku itu juga sama merasakannya. Kami pun berlahan menuruni tebing dan sampai ke tempat air yang sangat jernih dan mengalir. Aku pun langsung meminumnya. Air di situ sangat segar sekali. Buka sepatu dan langsung berwudu, sangatlah segar sekali di situ airnya. "Din, ini isiin komanya," ucapku sembari memberikan komanya kepada si Nurdin. Aku lagi pakai sepatu dan Nurdin lagi nunggu kompan penuh. Benar-benar merasa ada yang memperhatikan aku. Lihat di sekeliling sekitar, benar saja. Ada seperti bayangan sangat hitam yang bersembunyi di balik dedaunan. Di situ aku pun langsung ketakutan dan aku selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. "Din, ayo cepat," ucapku pada si Nurdin. "Kenapa emangnya?" kata si Nurdin sembari menoleh ke arahku. "Ayo cepet aja, keburu gelap nanti." "Ya udah, ayo," jawab si Nurdin sembari langsung memakai sepatu tanpa mengisi kompannya sampai penuh. Mungkin dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Kami pun langsung pergi dari tempat air itu, melewati tebing yang di turunan tadi. Tiba-tiba, setelah berhasil naik ke tebing, Nurdin berteriak lagi sambil berlari menuju tenda. "Babi! Babi! Cepat lari!" teriaknya sambil berlari mendahului, lalu masuk ke dalam tenda. Aku pun langsung naik dan melihat-lihat di sekeliling sekitar.
tapi tidak nampak apa yang Nurdin ucapkan. Dalam hati saya, mungkin itu hanyalah bercanda. Ada apaan, Din? Gak ada apa-apa juga, main ngagetin aja, ucapku setelah sampai di depan tenda. Anjir, itu suara babi, takut gue, ucap si Nurdin dari dalam tenda. Dek, aku deg-degan. Benar saja, terdengar seperti suara babi yang kian mendekat. Tapi aku melihat-lihat di sekeliling sekitar, di situ tidak ada apa-apa. Tapi suara itu terus saja seperti semakin mendekat. Iya, Din, itu kayak suara babi. Tapi kok babinya gak ada ya? Ucapku yang masih berdiri di depan tenda sambil memperhatikan di sekitar situ. Udah tenang aja, gak bakal nyamperin kok, ucapku sembari langsung duduk di depan tenda. Lalu ambil rokok untuk menghilangkan kepanikan. Suara itu semakin keras dan mendekat, dan aku melihat ke arah sumber suara yang berasal. Suara itu berasal di bawah pohon yang besar dan rimbun. Nampak sesosok makhluk hitam yang tubuhnya menyerupai manusia. Aku pun langsung masuk ke dalam tenda, dan aku langsung menutup pintunya. Ada apa, Jen? Tanya si Nurdin yang melihatku terburu-buru masuk ke tenda. Gak ada apa-apa, Din. Udah mulai gelap aja, ungkapku berbohong supaya suasana tetap tenang. Kami pun menikmati rokok sambil makan cemilan di dalam tenda. Dan suara itu semakin lama semakin menjauh dan menghilang. Suara tetesan air mengenai tenda cukup keras. Melihat di bagian jendela tenda terjadi hujan cukup deras. Pas lihat jam, sudah hampir menunjukkan jam 18. Mungkin sudah masuk waktunya maghrib. Gimana, Jen? Besok kita naik ke puncak jam berapa? Tiba-tiba si Nurdin bertanya di tengah keheningan menuju malam. Ya, kalau mau dapat view di atas awan, kita harus summit jam 3 pagi, ucapku sembari memperhatikan sesuatu lewat jendela tenda. Seperti ada sesuatu yang bergerak di pohon yang besar. Kalau summit jam 3 pagi, kita berani nggak? Ya kenapa harus nggak berani? Oke, gimana lo aja, gue mah ayo aja, ucap si Nurdin. Sembari langsung memeriksa senter di tasnya. Lu bawa senter nggak? Sambungnya si Nurdin. Ya bawalah, itu di tas, jawabku, yang masih memperhatikan sesuatu yang bergerak-gerak di pohon besar itu. Lu bawa senter cadangan nggak? Nggak bawa, emangnya kenapa? Tanyaku lagi pada si Nurdin. Punyaku lemah nih baterainya, udah lama nggak diganti. Hah, lo sih kebiasaan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar suara burung yang berkicau cukup keras. Kuperhatikan suara itu berasal dari pohon yang bergerak-gerak tadi. Oh, cuma burung, ucapku dalam hati. Rokok udah habis beberapa batang, cemilan yang kami bawa, sebagian juga udah kami makan. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Tetesan air hujan sudah tidak terdengar lagi. Tidurlah, besok summit biar nggak kesiangan, ucap si Nurdin, yang langsung mengambil sleeping bag dan memberikannya kepadaku. Bersihin dulu, ucapku yang melihat barang nggak beraturan. Kami pun membereskannya dan bersiap-siap untuk tidur, supaya nggak bangun kesiangan untuk mau summit besok. Jen, itu burung kok dari tadi berkicau mulu ya? Kata si Nurdin yang sudah bersiap memejamkan matanya. Iya juga ya, kataku yang baru sadar burung itu masih berkicau. Gak apa-apa, Din, mungkin dia menemani kita, sambungku. Nanti bangunin gue jam 3 ya. Iya, tapi jangan susah kalau dibangunin. Nanti gue siram lu kalau susah dibangunin, kataku yang sudah bersiap untuk tidur. Waktu terus berputar.
jarum jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Namun, di situ aku masih belum bisa tertidur juga. Melihat teman aku yang sudah menikmati mimpinya, suara burung itu masih saja berkicau. Entah apa yang dia inginkan. Aku paksakan, ku pejamkan mata. Dan alhamdulillah aku bisa tertidur juga. Aku terbangun dalam tidurku. Aku raba senter di sampingku yang udah aku letakkan tadi sebelum tidur. Lalu ku nyalakan dan melihat jarum jam tangan baru menunjukkan jam 1 pagi. Perasaan tidur sudah cukup lama, dan aku berpikir untuk tidur kembali. Saat mengarahkan senter ke arah tempat Nurdin tidur, kagetnya bukan main. Ia nggak ada di tempatnya, entah kemana. Apakah ia sedang buang air besar? Pikirku. Aku lihat di pintu tenda masih tertutup rapat. Aku cek barang-barang miliknya. Semuanya ada, senter juga ada. Ya Allah, mana dia? Aku bingung harus berbuat apa. Apakah aku harus melapor ke pihak basecamp melalui HT? Tapi niat itu aku simpan. Aku memilih lihat keluar. Siapa tahu ia ada di luar, lagi buang air besar. Aku membuka tenda. Perlahan melihat keluar, hanyalah gelap gulita. Aku arahkan senter ke segala arah, namun aku tidak melihat kehadirannya. Din! Din, kamu di mana, Din? Panggilku sambil mengarahkan senternya. Tapi tetap saja, tidak ada jawaban juga. Din! Nurdin! Panggilku lagi sambil mengarahkan senter ke berbagai arah, tapi tidak ada jawaban lagi. Aku pun memilih masuk kembali ke dalam tenda, lalu menutupnya rapat-rapat, karena takut terjadi apa-apa. Di dalam tenda, aku hanya terdiam, berusaha tetap tenang di tengah kepanikan ini. Sambil bertanya-tanya, kemanakah dia? Harus gimana aku sekarang? Harus jawab apa jika ditanya keluarganya, jika benar ia hilang? Aku mengambil rokok dan menyalakannya. Aku hisap di tengah-tengah kebingunganku. Aku berpikir dan memutuskan untuk melapor ke pihak basecamp pagi-pagi saja. Rokok sudah habis sebatang, namun tidak ada kehadirannya. Rasa ngantukku kembali datang, dan aku baringkan tubuhku. Dan tak lama kemudian, aku pun ketiduran. Rasa ingin kencing membangunkan tidurku. Aku bangun, lihat jam di tangan, sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Lihat ke samping kanan, aku sempat kebingungan. Soalnya di situ sudah ada si Nurdin yang sedang tertidur nyaman. Kenapa sekarang dia ada di sini ya? Apakah semalam aku hanya bermimpi? Atau hanya halusinasiku saja ya? Pikirku dalam hati. Aku pun langsung membangunkannya. Din, bangun Din, udah pagi. Ucapku sambil membuka tenda dan langsung keluar untuk buang air kecil yang sedari tadi udah aku tahan. Saat buang air kecil aku sudah selesai, aku kembali ke tenda. Dan udah terlihat si Nurdin yang sedang duduk baru bangun dari tidurnya. Anjir, katanya mau sampai jam 3. Tapi sekarang baru dibangunin, ucap si Nurdin yang masih duduk di dalam tenda. Gue semalam gak bisa tidur, Din, jadi baru bangun sekarang, ucapku tanpa menceritakan kejadian yang aku alami. Harusnya kan lu yang bangun duluan. Kan lo yang tidur duluan, ucapku lagi, sambil langsung mengambil peralatan masak. Gue jam 2:30 bangun, mau kencing, tapi gue gak berani keluar. Gue bangunin lo nya gak bangun-bangun. Ya terpaksa deh, gue kencing di dalam botol, kata si Nurdin.
sembari ketawa sambil mengambil botol minuman itu yang ia maksud. Dih, bangsat loh. Masa kencing di situ? Ya harus gimana lagi? Kan dalam keadaan darurat, kata si Nurdin sambil keluar tenda dan membuka botol itu, lalu membuang airnya, tidak dengan botolnya. Jadi gimana nih? Kita jadi ke puncak nggak? Sambungnya. Ya ayo aja, gua mah ngikut lu aja. Tanggung udah di sini. Ke puncak juga paling tinggal 2 jaman lagi, ucapku sambil membersihkan beras. Iyalah tanggung. Lagian mendaki gunung tanpa sampai ke puncak itu seperti makan gak minum, rasanya gak lengkap. Ya udah, sekarang kita makan dulu, ngopi dulu lah, terus kita langsung summit. Oke. Bikin api unggun lah, dingin nih, kata si Nurdin. Ya tinggal bikin, kan itu ada pelepah pohon pinus yang kemarin saya bawa. Api unggun pun dinyalakan. Kami pun menikmati pagi dengan kehangatan sambil sarapan dan persiapan untuk melanjutkan perjalanan, karena perjalanan belum selesai. Setelah perut terasa kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ke puncak, tidak terjadi hal yang mengganjalkan. Hanya saja, setiba di puncak, hanya disuguhi pemandangan kabut yang sangat tebal. Kami pun menikmati puncak hanya sebentar, lalu memutuskan turun kembali, karena waktu sudah cukup siang. Setelah itu kami pun kembali ke tenda, dan di situ kami disuguhi pemandangan kabut yang sangat tebal. Setelah sampai di tenda, kami beristirahat sejenak, sambil bikin kopi dan menghisap rokok. Di pagi itu hawanya semakin sejuk. Sembari kami menikmati kopi dan sebatang rokok, setelahnya selesai, kami pun berkemas-kemas untuk merapikan tenda dan juga perlengkapan yang lainnya. Setelah itu, kami pun bergegas untuk perjalanan turun, karena waktunya sudah mulai siang. Di perjalanan turun, kami berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan alhamdulillah kami sampai di base camp dengan keadaan selamat. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.